Arti hadirnya dirimu untuknya. Oke, sebelum dimulai alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis di kolom komentar. Emoterapi, private reading, self healing, behavior therapy, spiritual coaching, nomor konsultan mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga untuk yang mau berdonasi untuk channel saya dan berdonasi untuk Jumat Berkah, serta mau endorse ya. Kebetulan udah di shuffle. Ke arti kehadiran dirimu untuknya ya gitu. Jadi di sini terlihat bahwasanya memang ketika kamu hadir itu dia tuh pingin ngajak kamu ke jenjang yang lebih serius ya. Kalau dari yang PDKT ke pacaran ke tunangan ke nikah, membawa rezeki yang baik. Kamu tuh orangnya setia gitu ya. Namun memang kalau misalkan kamu udah marah gitu ya, kamu nggak segan-segan untuk bisa menghandle sendiri gitu. Dan memang arti hadirnya kamu dalam hidup dia ya memang dia sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu ke jenjang yang lebih serius ya. Kamu orangnya tuh bisa melindungi, mengayomi, dan diliputi keberuntungan gitu ya. Tapi memang bisa juga meredam untuk dia yang sering banget atau mudah banget marah gitu ya. Tapi memang dia tuh sayang sama kamu, cinta sama kamu gitu ya. Jadi kalau ditanya arti hadirnya dirimu untuknya ya, ya akhirnya dia seperti menemukan seseorang yang bisa diajak ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Oke. Oke, arti hadirnya dirimu untuknya ya, orangnya tuh jalanin aja tipenya gitu ya. Berarti banget kenapa dengan hadirnya dirimu tuh membawa dia ke arah yang apa ya, bisa move on lah ya dari masa lalu. Dan kamu tuh tipe orang yang nggak suka mengambil manfaat gitu dari dirinya ya gitu, dan ngebuat dia tuh kayak ya udah enjoy aja ngejalaninnya gitu. Kamu sangat berarti banget gitu. Kenapa membuat dia tuh lebih pasrah, lebih ikhlas mengenai hubungan gitu ya. Nggak menuntut dia untuk apa ya, nggak menuntut dia untuk nikah gitu loh ya. Tapi memang jenjang seriusnya itu ya bisa dibawa gitu ya, bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius. Tapi memang kamu tidak menuntut untuk oh cepetan nikah gitu, enggak kayak gitu ya. Cuman memang di sini ada kayak hambatan gitu ya, mungkin direstu dari orang tua atau ada yang LDR gitu. Tapi makanya kamu di sini ada 8 of Wands, kamu sabar dulu gitu ya. Karena yang buat dia berat sebenarnya jarak gitu ya, arti hadirnya dirimu ke hidupnya gitu ya. Ya itu tadi gitu, sangat berarti banget gitu. Mungkin selama ini orang deket sama dia tuh hanya ngambil manfaat, tapi kalau kamu tuh enggak, kamu tuh tulus gitu ya, kamu tuh penyayang gitu, setia gitu ya. Juga orangnya tuh kalau udah satu ya gitu, nggak bisa ke lain hati gitu, bisa menjaga hati walaupun LDR gitu ya. Dan ngebuat dia tuh kayak nggak mau mengkhianati lah karena kebaikan kamu gitu. Kamu berarti banget gitu, berarti banget di dalam hidupnya dia gitu. Tapi memang banyak banget pertentangan gitu ya. Mungkin gini loh, orang itu kan kadang mau bahagia nih, tapi orang-orang di sekitarnya nggak mau ngelihat kita tuh bahagia gitu loh ya. Nah ini dia, kalau dia sama kamu itu banyak banget orang yang nggak suka. Kenapa? Karena mereka tuh tahu kalau sama kamu tuh dia tuh akan bahagia, makanya banyak yang nentang hubungannya gitu ya. Tapi ya akhirnya ngebuat dia itu pengalihannya dengan bekerja keras gitu.
banyak ya pertentangan ini, akhirnya dia stuck, dia nggak bergerak gitu. Apalagi restu orang tua gitu ya, itu mutlak banget, harus dia punya, harus dia dapat. Mungkin nggak kenal maka nggak sayang, jadinya tuh orang tuanya tuh kayak belum ngasih lampu gitu loh ke dirinya untuk ke kamu gitu. Padahal sebenarnya kamu tuh udah apa ya, yang aku rasain nih, udah udah baik lah ya untuk dibawa ke jenjang yang lebih serius. Tapi memang faktor dari orang tua itu berat gitu ngebuat dia, apalagi jarak jauh. Itu sih yang aku rasain, makanya kenapa dia move on, nggak bisa gerak gitu. Kalaupun ada yang udah putus ya dia belum bisa move on dari kamu. Karena apa, yang dia cari itu ada di kamu, begitu juga yang kamu cari itu ada di dia gitu. Jadi kamu tuh berarti banget. Kalau ditanya arti hadirnya dirimu untuk hidupnya, ya kamu berarti banget gitu. Apa yang dia cari selama ini ada di kamu, dan begitu juga apa yang kamu cari itu semuanya ada di dia gitu loh ya. Cuman memang pertentangan itu banyak di dalam maupun di luar gitu, terutama di luar. Memang nggak suka melihat kamu itu berbahagia gitu ya. Lebih ke pihak dianya sih, arti hadirnya dirimu untuk hidupnya gitu ya. Jadi kamu tuh berarti banget, cuman memang banyak pertentangan gitu. Karena apa, dia tahu kalau orang-orang di sekitarnya tahu kalau misalkan dia tuh dapet dia tuh akan bahagia, dan nggak suka orang-orang itu gitu loh ya. Dan akhirnya ya memang kalian menyibukkan diri dengan bekerja keras gitu, tapi uh, nggak pantang menyerah. Gimana caranya nih hubungannya uh, bisa berlanjut gitu, walaupun sebenarnya sekarang pada titik pasrah, menyerahkan semuanya sama Allah. Karena tidak adanya pergerakan, jadinya ya hanya tinggal menunggu keajaiban sih yang aku rasa gitu ya. Padahal sebenarnya mau ke jenjang lebih serius, tapi memang banyak banget ujiannya, banyak banget cobaannya, terutama restu orang tua, LDR gitu kan. Dan akhirnya ngebuat udahlah gue serahin aja semua sama Allah, kalau emang jodoh nggak kemana. Itu yang aku rasain ya. Kalian tuh sama-sama memberikan apa ya, kehangatan, pencerahan gitu kan. Kayak ketemu kan, kalau matahari itu kan pasti habis gelap ya, habis malam dia tuh langsung pagi tumbuhlah matahari. Nah kamu tuh seperti itu menyinari hidupnya dia gitu ya. Dia belum bisa move on. Kalau misalkan ada yang sudah berpisah, dia tahu kamu yang terbaik, walaupun banyak banget orang yang hadir dalam hidupnya dia gitu loh ya. Ya tinggal nunggu apa ya, tinggal nunggu hal baik sih yang datang gitu tentang hubungan ini. Ya lebih ke gini loh, kalian sebenarnya tuh sama-sama sayang, sama-sama cinta, tapi banyak banget pertentangan di luar yang ngebuat kalian tuh akhirnya nggak bisa bersatu. Kenapa? Karena mereka itu pada iri. Yang perempuan tuh iri dapat kamu sebagai laki-laki, yang laki-laki di sekitar dia tuh iri dapat kamu gitu loh. Jadi banyak yang bilang nggak usah gitu loh ya. Padahal nggak mau ngelihat kalian tuh bahagia gitu. Terutama ini restu orang tua belum dapet gitu. Jadi mau bergerak juga susah, ditambah lagi jarak jauh, dan akhirnya ngebuat kalian udahlah, serahin aja semua sama Allah gitu. Tinggal nunggu keajaiban sih gitu sebenarnya. Tapi ya yang aku rasa sih lebih ke materi gitu loh. Mungkin dari kalian nih lagi mempersiapkan materi ya, di situ ada bucket gitu ya. Nggak mudah kan untuk ke jenjang yang lebih serius, karena butuh materi gitu ya. Oke. Kalian nih tipe orang yang jago banget intrik gitu. Bukan jago intrik, tapi lebih ke bisa mensiasati gitu ya. Ya jatuhnya memang sakit hati gitu dari kalian. Mungkin ada yang berkhianat gitu ya, atau mengkhianati hubungan ini, dan akhirnya harus berpisah, dan satu sama lain akhirnya lebih memilih untuk udahlah menikmati kesendirian, menikmati kemapanan finansial, kemandirian finansial. Akhirnya gitu yang aku rasain ya. Ngerti kan ya jalan ceritanya. Tapi sebenarnya kalau ditanya arti hadirnya kamu untuk dirinya, kamu berarti banget gitu. Dia juga banyak merenung di dalam kesendirian dia tuh. Dia banyak
flashback gitu ya, mana yang harus dikurangin, dihilangkan, diperbaiki gitu. Dan memang iya, sebenarnya kalian itu punya energi the magician satu sama lain. Apa yang kalian mau tuh kalian bisa dapat. Cuman memang kayaknya lebih ke apa ya, lebih ke jarak sih gitu loh ya. Tapi sebenarnya dia tuh masih mengamati dari jauh, saling mengamati, saling memantau, entah itu dari medsos, entah itu lewat energi gitu ya. Dan dia tahu kamu tuh banyak banget pilihannya gitu, dan kamu juga tahu dia banyak banget pilihannya. Jadi sama-sama orang yang disukain oleh lawan jenis banyak gitu. Kamu misalkan perempuan disukain banyak laki-laki, dia laki-laki banyak digilain oleh perempuan. Dan pada akhirnya memang bingung gitu mau milih siapa, tapi dia tahu hati kamu tuh masih untuk dia gitu loh ya. Ya, roda keberuntungan akan hadir gitu ya dalam hubungan ini. Memang nggak mudah, terutama dalam hal ekonomi, tapi itu kayaknya bisa teratasi deh ya. Itu tuh bisa teratasi. Dia lagi mencari cara gimana untuk ke kamu, dan merasa cintanya masih besar juga ya. Dia ingin apa ya, dia ingin sebenarnya lebih ke apa ya, lebih ke mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi sih gitu. Kalau misalkan dia memilih kamu kayak gini, kalau dia misalkan dia memilih orang lain tuh kayak gini, yang aku rasain di sini ada yang berkhianat memang gitu. Kayaknya sih dia ya gitu. Tapi dia juga nggak bahagia sebenarnya dengan pilihannya yang sekarang. Karena apa? Ada inner child yang memang belum tersembuhkan gitu loh ya. Jadi bisa jadi dia mengkhianati kamu, dia meninggalkan kamu karena ada orang lain gitu ya. Padahal sebenarnya kamu tuh berarti banget, bahkan sudah ada yang mempersiapkan ke jenjang pernikahan gitu. Tapi memang jalannya masih berat gitu ya. Kalau sama kamu tuh gitu nggak mudah gitu. Aku ngerasainnya energinya gini loh. Ini nggak ada yang mau berjuang gitu, nggak ada yang mau ngalah untuk berjuang, tapi lebih ke udahlah pasrahin aja sama Allah dan alam semesta kayak gitu. Nggak ada yang mau maju gitu loh. Dianya mager gitu, kamunya juga mager gitu ya, tapi sama-sama mau sebenarnya. Agak membagongkan. Ya, jadi kalau ditanya arti hadirnya dirimu untuknya berarti banget gitu loh. Kamu tuh beda, nggak ada duanya, nggak tergantikan. Yang dia cari itu ada di kamu, dan kamu mencari sosok yang seperti dia. Tapi memang kalian nggak bisa bersatu. Akhirnya dia menghadirkan orang ketiga atau third party yang dia juga nggak bahagia. Mungkin lebih ke karena orang yang dia hadirkan itu jaraknya lebih dekat dengan dirinya gitu. Kalau sama kamu tuh jauh, bisa juga kamu dia nggak dapat restu ketika bersama-sama kamu ya. Padahal sebenarnya dia tahu kamu ini orang yang tepat untuk dirinya gitu. Akhirnya daripada nganggur nih orang, ya udah gue sama dia aja gitu loh ya gitu. Itu sih yang aku rasain gitu. Dia nggak mau ke kamu, kamu juga nggak mau ke dia, lebih serahin semuanya sama Allah. Tapi sebenarnya dia juga sambil mempersiapkan ke arah jenjang pernikahan gitu. Jadi plan A plan B dia itu orangnya. Dia sama orang lain, tapi juga dia mempersiapkan pernikahan sama kamu. Kalaupun nggak sama kamu ya sama dia gitu aja. Tapi kalau ditanya berarti apa arti hadirnya kamu untuk dirinya, berarti banget gitu. Aku ngeliatnya gitu, cuman lucu, complicated gitu. Kalian tuh gengsi gitu ya. Tapi kelihatannya nggak mau, acuh, tapi sebenarnya tuh saling mau gitu loh. Semakin ngelupain semakin ingat. Di saat udah ngelupain ada aja jalan untuk
untuk orang ngebantu kamu, misalkan ada aja jalan orang untuk ngedeketin kamu sama dia. Misalnya kalau ada yang digangguin pakai magic gitu kan, di saat udah lupa ada aja hal yang mengingatkan kamu tentang dia. Jadi kamunya juga kayak stuck gitu loh, mau mundur nggak mungkin ya kan, kamu mau maju energinya masih sama dia gitu, tapi diem juga nggak ada pergerakan gitu, kalian nggak ada yang mau ngalah gitu. Padahal sebenarnya kalau bersatu bisa bahagia banget gitu, makanya banyak pertentangan. Kenapa? Supaya kalian nggak jadi. Kalau kalian jadi, wow ya kan, bisa bahagia banget gitu loh. Orang tuh sirik gitu, misalnya nih orang dia itu udah punya anak, kamu itu hadir, kamu sayang sama anaknya, mau ngurus anaknya, deket sama anaknya. Orang kan susah nyari yang kayak gitu ya, gitu. Dan ya gitulah yang aku rasain. Arti hadirnya dia untukmu, ya bukan arti hadirnya kamu untuk dirinya di hidupnya gitu. Nanti kita akan buat yang arti hadirnya dia untukmu ya. Ini arti hadirnya kamu untuk dia gitu. Berarti banget. Dia tuh mau serius sama kamu, mau ke jenjang serius, tapi memang karena ada keterbatasan lingkungan, mungkin orang tuanya nggak setuju adanya LDR, ya akhirnya dia berkhianat. Itu sih yang aku rasain ya. Dia mau punya awal baru sama kamu gitu, kamu nggak memanfaatkan dia gitu, dia juga nggak memanfaatkan kamu. Jadi dia mau sama kamu, dia tahu kamu tuh orangnya tuh penyayang gitu, setia, rezekinya juga bagus gitu kan, pinter nyari uang gitu. Tapi memang ya lebih ke jarak, keterbatasan lingkungan sih yang aku lihat, makanya nggak jadi. Akhirnya ya daripada sendirian ya dia menghadirkan orang ketiga, tapi dia juga nggak happy gitu loh. Oke ya, ngerti ya. Jadi kalau ditanya arti hadirnya kamu ke dalam hidupnya, ya itu tadi, berarti banget. Bahkan dia sedang, kayaknya juga udah ada yang planning menikah ya, pernah ada yang planning menikah sih gitu, tapi batal karena ada mungkin gangguan juga dari orang luar ya. Ada black magic yang aku rasain sehingga kalian tuh nggak bisa bersatu. Ya itu tadi, iri. Mungkin ada dari pihak kamu yang perempuan, mungkin ada laki-laki yang pingin sama kamu, nggak kesampaian, akhirnya nggak boleh kamu sama orang lain ya. Atau juga dia menghadirkan orang ketiga, dimana orang ketiganya itu perempuan, supaya terikat sama dia ya dia pakai black magic untuk pasangan kamu yang laki-laki gitu. Itu sih yang aku rasain, berat ya ngejelimet. Tapi endingnya sih ya kalau kamu memang di sini ya, kalau kamu memang menginginkan dia, kamu bisa jadi manifest. Kamu tuh seorang manifestor, dia juga manifestor. Apa yang dia mau dia bisa wujudkan, apa yang kamu mau bisa diwujudkan. Rodanya bisa ditarik lagi ke atas kalau kamu mau gitu loh ya, gitu. Itu sih yang aku rasain tuh. Jalannya nggak mudah memang, karena ini adalah soulmate sih yang aku rasain gitu. Soulmate lebih ringan dari twin flame ya. Oke. Arti hadirnya kamu di hidupnya. Menyenangkan, seperti ketemu dengan harta karun ya, seperti menemukan harta karun. Hal yang menyenangkan kan, dia seperti kayak wih gila nih gitu, pokoknya bikin gue happy, bikin gue seneng. Dia juga jadi orang yang jauh lebih positif sama kamu gitu ya. Dia jadi bisa tahu gimana cara memperlakukan orang. Mungkin selama ini dia memperlakukan orang sama, yaitu sesuai dengan ya dirinya. Orang tuh harus beradaptasi dengan dirinya gitu, tapi ketika ketemu sama orang, oh ternyata gue harus memperlakukan orang tuh beda-beda gitu loh, karena ternyata kamu tuh tipe orang yang gak bisa
ditaklukkan oleh dia gitu loh. Misalkan gini, orang tuh harusnya ikutin apa aja kata omongan dia, tapi kalau kamu itu lebih ke win-win solution, jadi diuntungkan kedua belah pihak, tidak menguntungkan satu pihak aja gitu. Mungkin dia selama ini tipe orang yang dominan gitu ya, tapi begitu ketemu sama kamu, ya oh ternyata nggak semua orang bisa gue perlakukan semau gue gitu ya, dan bersama-sama kamu tuh memang damai gitu, seperti di rumah gitu ya, nyaman gitu. Ya memang nggak mudah sih jalannya, tapi ini kayak sebentar lagi ke garis finish ya gitu. Dan mencari tahu gitu, kalian tuh sama-sama mencari tahu ini hubungan apa sih kok nggak bisa bersatu gitu loh, padahal sebenarnya kalian tuh sama-sama sayang, sama-sama cinta. Mungkin ini hubungan pembelajaran ya gitu ya, seperti dia beruntung banget ketemu sama kamu gitu loh ya. Ternyata pas dia baca-baca gitu referensi gitu ya, dia mencari tahu tentang hubungan ini, ya memang hubungan pembelajaran gitu ya, bisa ngebuat dia tidur nyenyak. Mungkin selama ini dia insomnia, dia kayak ketemu ketenangan gitu ya ketika ketemu sama kamu. Dan kamu tuh orangnya sukanya tipe orang yang bersih-bersih gitu, dalam artian nggak suka dengan orang-orang yang toksik, yang negatif gitu ya. Dan ya memang tipe orang yang siap juga, siap siaga, ready dengan segala kemungkinan yang terjadi gitu. Dan dia ngerasa kamu itu tipe orang yang mungkin ada yang ditinggal pasangannya meninggal, ada yang ditinggal pasangannya nikah dengan orang lain, jadian sama orang lain. Kamu tuh kayak hadiah pengganti pasangan yang hilang gitu dari dirinya dia gitu ya. Iya, banyak banget mencari tahu tentang hubungannya, maka tadi dia membaca referensi-referensi gitu kan. Dan saat dia bertikai sama kamu, saat dia berdebat sama kamu, itu ngebuat dia ternyata bisa jadi sosok seorang yang jauh lebih baik gitu ya. Terus ya kayak dikasih berkat yang baik banget dari Allah dan alam semesta ketika ketemu sama kamu. Hidup jadi lebih adil. Mungkin selama ini berat sebelah gitu loh ya, dia lebih dominan, orang maunya harus ngikutin dia, dan damai gitu ketika sama kamu tuh damai gitu. Oke. Ya ini hubungan pembelajaran sih kalau yang aku lihat gitu ya. Jadi arti hadirnya kamu ke dalam hidupnya itu ya memang luar biasa gitu, banyak banget membawa pencerahan ya. Oke. Zodiaknya ada Gemini, ada Aries. Kalau nggak ada bukan berarti readingan yang nggak cocok ya untuk kamu. Terus ada Aries juga, ada Capricorn, ada Pisces ya. Terus oke. Arti hadirnya kamu untuknya reaction ya, dia jadi lebih bisa gini loh, apa ya, the tribe itu ya. Jadi ketika seseorang itu bersikap, dia akhirnya bisa mensiasati cara ngerespon yang baik gitu loh. Mungkin selama ini respon dia terhadap seseorang yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, mungkin selama ini marah gitu. Tapi kalau sama kamu akhirnya dia berusaha untuk berusaha gini loh, dia berusaha untuk mempelajari respon dia terhadap sikap orang lain ketika itu berbeda dengan ekspektasinya gitu loh ya, ngerti kan? Kind ya, kamu tuh orangnya baik, banyak membawa kebaikan gitu ya, pinter juga, mungkin ada yang senang baca buku tadi ya gitu. Mungkin kamu pakai kacamata atau minus matanya mature ya, dewasa kamu itu. Jadi dia kebawa, mungkin masih ada sisi kekanak-kanakan gitu dari dirinya dia. Makanya kenapa di saat
mungkin adanya ketidak setujuan orang tuanya, adanya terus adanya jarak juga yang memisahkan, keterbatasan lingkungan lah ya, dia akhirnya tidak memperjuangkan itu tapi lebih memilih menghadirkan orang lain gitu. Seharusnya kan kalau misalkan dia memang dewasa, nih gue nih di punya hubungan tapi ada hambatan, tantangan, ya harusnya kan dilaluin kan gitu untuk ngedapetin kamu. Tapi kalau dia nggak mau berjuang, malah akhirnya menghadirkan orang ketiga, dan sebenarnya orang ketiganya itu tidak membawa dia kepada kebahagiaan gitu ya. Tuh yang aku rasain. Jadi ya ada angka 6 ya, ada angka 3 juga, ada angka 8, ada angka 3 angel number, ada angka 10. Oke. Nah, terus untuk huruf ada Y Yankee, ada D Delta, ada B Bravo, ada U Ultra, ada C Charlie, ada L Luna, ada I India. Kalau azan nanti di daerah saya, kita berhenti dulu ya. Untuk bulan Januari, November, April, Februari. Oke. Untuk Sio kuda 6678902002 2014, kambing 6779912003 2015, ular 6577892001 2013, babi 59718395 2007, kuda 6678902002 2014, ayam 6981932005 2017. Oke, kalau menurut saya readingannya sudah selesai. Kalau kamu malas nonton yang versi mendalam, kamu bisa ke snack video atau TikTok saya ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa di klik super thanks. Dadah.